untuk setia mengikuti kehendak Bapa di surga sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami di awal-awal. Ajar dan didik kami Tuhan dengan hikmat dari surga, biar Roh Kudus terus bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Karena kami tahu kasih karunia-Mu senantiasa mengajar dan mendidik kami menjadi orang-orang percaya yang bertanggung jawab dalam hidup ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Ya, shalom, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan untuk senantiasa bisa menjalani aktivitas kehidupan kita, dan terutama pada hari ini kita dapat bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa bersama-sama memuji memuliakan Tuhan kita dalam situasi yang saat ini sebagian besar orang saat ini terasa berat menghadapi situasi pandemi, dan kita doakan biar banyak orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini saya mengajak kita kembali untuk melihat lagi bagaimana luar biasa karya Tuhan dalam kehidupan kita melalui anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Secara khusus kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan segala berkat anugerahnya yang dibingkai dalam program kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan hari ini bagaimana kita memahami lebih dalam lagi tentang dua pusat daripada kabar baik yang Tuhan percayakan kepada dua kelompok manusia, dan dua-duanya adalah untuk tujuan memuliakan Tuhan Yesus. Nah, untuk itu saya mengajak kita membuka pertama-tama dari Lukas pasal 18, ya, Lukas pasal 18. Lukas 18. Dan sebelumnya terima kasih untuk kesaksian yang sudah disampaikan oleh pengalaman rohani yang disampaikan oleh Pak Dales. Puji Tuhan, kapanpun dan dimanapun kalau ada orang yang butuh pertolongan kita harus selalu siap sedia untuk menolong mereka. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, saudara-saudara, sebelum kita dipanggil oleh Tuhan untuk menolong banyak orang, maka kita memperlengkapi diri kita dengan banyak hikmat dari Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-31. Ya. Dari ayat 31 kita akan membaca. 3, 2, 1. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab Ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu.
Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Ya, saudara, kalau baik-baik merenungkan bagian ini, akan ada muncul pertanyaan di benak kita, kok bisa ya orang-orang ini sudah mengikut Tuhan Yesus sampai sudah berapa lama? Selama melayani Yesus di bumi 3,5 tahun, mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Terkait dengan apa? Terkait dengan apa tadi? Iya, berita yang paling utama yang menyelamatkan setiap orang saat ini di zaman kasih karunia ini. Apa itu? Yesus mati hapus semua dosa, dikuburkan dan bangkit, mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya, dijamin satu kali untuk selama-lamanya. Menurut apa yang kita baca ini, apa murid-murid Tuhan pada saat itu, siapa saja mereka di situ, saudara-saudara? Di ayat 31 kan dikatakan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Apa ada Paulus di sana? Belum ada Paulus di sana. Ya. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi, itu berarti di mana? Itu berarti di kitab. Tulisan para nabi ada di mana? Di kitab Perjanjian Lama. Iya kan? Nah, segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi, di mana itu? Berarti di kitab Perjanjian Lama. Ya. Mengenai anak manusia, mengenai Yesus akan digenapi. Berarti ini sudah ada di mana? Sudah ada di nubuatan. Ya, apa itu? Segala sesuatu yang ditulis mengenai Yesus Kristus. Apa yang ditulis mengenai Yesus Kristus secara spesifik, secara khusus di sini yang sudah yang sudah terbaca di dalam kitab nubuatan, saudara-saudara. Yaitu ayat 32 dikatakan, sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, diejek, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Di mana itu tertulis di kitab Perjanjian Lama bahwa Yesus akan menderita, ya, untuk menanggung dosa manusia. Di mana tertulis selain dari Pak Dales, Pak Stephen, dan Pak Pardosi, saya kasih hadiah kalau ada yang tahu di mana tertulis. Di mana tertulis di kitab Perjanjian Lama tentang Yesus menderita untuk hapus dosa manusia. Selain daripada pengkhotbah, siapa bisa tahu? Dikasih hadiah pada saat ulang tahunnya. Iya. Ada yang tahu? Yeremia berapa, Ibu? Iya. Iya. Jadi karena ini Yesus bilang kan sudah disampaikan oleh para nabi di kitab Perjanjian Lama, bukan? Sudah. Apa para murid ini tidak membaca, tidak tahu bahwa Yesus akan mati, ya kan, untuk menanggung dosa umat manusia, gitu ya, untuk menanggung dosa mereka secara khusus, yaitu bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, ya. Nah, coba kita lihat di kitab Yesaya. Kitab Yesaya, ya. Kita secara perlahan saja untuk
belajar firman Tuhan hari ini, Yesaya 53. Ya, disinilah secara lebih terang dijelaskan tentang anak domba Allah yang diserahkan mati untuk menanggung dosa umatnya. Yesaya 53 ayat 1, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan. Siapa tidak tampan? Yesus. Ini kan gambaran mengenai Yesus kan? Ya, jadi bukan tampan seperti gambar yang di kalender orang beragama Kristen itu tampan banget, bereokan, ya kan, rambutnya gondrong gitu kan, jadi bahan ejekan dari orang-orang lain juga ya, karena banyak orang beragama Kristen bilang itu gambar Yesus. Itu bukan gambar Yesus yang di Alkitab, itu gambar Yesus oleh siapa itu namanya, pelukis Da Vinci. Ya, itu gambarnya Tuhan Yesusnya dia, ya kan? Ia tidak tampan, Yesus tidak tampan rupanya secara manusia, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak. Ya, jadi sehingga kita menginginkannya. Jadi kalau saudara ingin mengetahui bagaimana rupa Yesus yang sebenarnya yang dinubuatkan, ya kan, di Alkitab, ini dia. Di mana? Yesaya 53. Jadi jangan ada orang Kristen, nih gambar Yesus bereokan, rambutnya panjang. Mana ada itu? Iya kan? Percaya aja rupa-rupa angin pengajaran palsu, permainan kelicikan manusia yang menyesatkan. Percayalah pada Alkitab. Amin. Iya. Ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia ditertikan oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita. Kita siapa? Jangan bilang kita semua orang. Ya. Biasanya kita siapa? Semua orang Kristen. Itu baca Alkitab yang baik. Ini berbicara kita, yaitu kita siapa? Kita umat Israel. Ya. Jadi jangan diselewengkan. Apa yang dikatakan Alkitab itu dulu yang kita pegang. Amin, saudara-saudara. Bahwa nubuat ini berbicara tentang masa depan daripada bangsa Israel, bukan bangsa lain. Jadi jangan asal dibaca Alkitab, kita semua, kamu, kita semua, tidak. Iya kan? Lihat konteksnya jelas sekali di situ. Yesaya berbicara tentang kita, bangsa pilihan, bangsa yang kudus, umat Allah, bukan semua orang. Ya kan, saudara-saudara? Nah, karena kita memerlukan kejujuran di dalam hal membaca Alkitab itu, supaya berkenan di hati Tuhan. Ya. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Pemberontakan umatku siapa? Apa bangsa lain umat Tuhan di situ? Pada saat ini bicara Yesaya, apa Yesaya berbicara tentang pemberontakan seluruh umat manusia? Tidak. Yesaya tidak sedang membayangkan bahwa yang dia maksud adalah pemberontakan daripada semua orang, tidak. Ya. Karena kita sudah lihat di kitab Efesus itu bahwa bangsa lain itu tanpa Allah, ya, dulu. Ya. Ini adalah waktu dulu, in the time past. Itu yang dijelaskan oleh Pak Dales tadi, ya. Waktu dulu sebelum dimulai
di mana kita tubuh Kristus dalam zaman kasih karunia Allah ini dimulai. Ayat 9, orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya yang akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Ya. Jadi banyak orang. Untuk banyak orang, bukan semua orang. Nanti kita lihat bahwa setelah Paulus menerima firman kasih karunia Allah, baru dia berbicara tentang Yesus adalah untuk semua orang. Amin. Ya. Kita harus jujur membaca Alkitab itu sendiri. Ya kan? Harus benar-benar harus jujur. Sesudah Allah menyatakan kasih karunia, penebusan segala dosa, barulah berbicara manfaat. Kehadiran daripada Yesus adalah untuk semua orang. Ya, sejauh nubuat berbicara itu adalah untuk banyak orang. Siapa banyak orang? Umat Israel. Nah, ayat 12 dikatakan, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Kapan ini akan menuai? Akan menuai raja di atas segala raja, menuai jiwa-jiwa. Bukan sekarang ini, saudara-saudara. Memang betul sekarang Tuhan Yesus menuai jiwa-jiwa melalui gerejanya, gereja tubuh Kristus. Tapi ayat ini tidak berbicara sekarang. Amin. Nanti berbicara kerajaan 1000 tahun. Di situ baru Israel akan menuai, karena keselamatan akan datang dari bangsa Yahudi. Amin. Sekarang keselamatan bukan datang dari bangsa Yahudi. Saudara-saudaraku, Yesus sekarang ini yang mengaruniakan keselamatan kepada umat manusia, bukan diperhitungkan sebagai orang Yahudi, tidak. Dia adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tidak ada perbedaan bangsa, tidak ada unsur kemanusiaan. Saat ini Tuhan mengaruniakan keselamatan kepada umat manusia, tapi dari ketuhanannya. Amin. Tapi kalau dia menjalankan kerajaannya di bumi, dia sebagai anak manusia mengaruniakan keselamatan, dan itu datangnya dari bangsa Yahudi. Amin. Nah, itu penting, saudara-saudara. Nah, jadi terakhir tadi, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa. Ya, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Selalu untuk banyak orang, for many, not for all. Ya, amin. Ya. Saudara-saudara, di Lukas pasal 18 tadi, Yesus mengatakan apa yang tertulis di dalam kitab para nabi, yaitu Nabi Yesaya tadi, akan digenapi. Tentang apa? Tentang penderitaan Yesus Kristus. Disalibkan, disesah, dan dikuburkan, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudara. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kabar baik yang luar biasa itu, kabar baik yang sungguh menyelamatkan jiwa itu, ketika Yesus menyampaikan itu kepada mereka, kepada murid-muridnya, apa dikatakan tadi di Lukas 18 ayatnya yang ke-34? Apa respon mereka, saudara-saudara, ketika Yesus memberitahukan tentang kematian, penguburan, dan kebangkitannya, saudara-saudara, yang mengampuni, menebus dosa mereka? Apa respon daripada murid-muridnya? Mereka tidak mengerti. Saudara-saudara, apa mereka mengatakan? Oh, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, saya menyambut dengan sukacita kabar ini, bahwa dosa-dosaku ditebus dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga untuk mengaruniakan hidup yang kekal. Apa itu respon mereka, saudara-saudara? Itukah responnya? Ayat 34 tadi dikatakan, akan tetapi mereka, siapa mereka? 12 murid. Murid-muridnya, 12 murid, Petrus, Yohanes, Yakobus. Mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu.
Parah ya. Ya Pak, bayangkan sekarang ini kalau ada hamba Tuhan yang tidak mengerti tentang arti kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus, hamba Tuhan apa itu? Ya kan? Tapi apakah kita bisa menyalahkan orang ini? Bisakah kita menyalahkan Petrus, Yohanes, dan Yakobus ini, saudara-saudaraku? Bagaimana saudara? Bisa kita menyalahkan mereka? Mereka tidak mengerti? Ya? Terkait dengan keselamatan mereka. Kalau saat ini saudara-saudara, tentunya setiap orang yang tidak benar-benar mempercayai penebusan segala dosa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara, jelas sekali Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut, upahnya adalah maut. Tidak bisa diselamatkan orang saat ini hanya dengan mengatakan bertobat dan percaya. Bertobat dari apa? Percaya dengan apa? Saudara-saudara, ya kan? Banyak kan sekarang Injil seperti itu. Bertobat dan percaya. Bertobat dan percaya itu bagaimana? Ya, saudara-saudara, kalau tidak masuk kepada pemahaman dan pengertian tentang penebusan segala dosa, bagaimana Roh Kudus bisa dimeteraikan? Amin? Iya. Itulah Injil kasih karunia Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, 12 rasul ini, saudara-saudara, dikatakan bahwa mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu, yaitu tentang berita kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Dan arti daripada perkataan Yesus itu apa? Tersembunyi bagi mereka. Dan sama sekali mereka tidak tahu apa yang Yesus maksudkan. Apa bisa orang saat ini bisa dikatakan selamat tanpa mengetahui berita tentang Yesus mati hapus semua dosa, dikuburkan dan bangkit mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya? Bisa nggak dikatakan orang itu sudah sungguh-sungguh selamat? Tidak bisa. Walaupun ngotot bahwa sudah bertobat dan percaya. Percaya apa dulu nih? Ya, saudara. Tapi Petrus, 12 rasul ini, saudara-saudaraku, mereka diselamatkan. Kenapa? Karena mereka diselamatkan bukan karena percaya pada Injil kasih karunia Allah, tapi mereka percaya kepada Injil kerajaan Allah. Isinya apa? Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Itu yang mereka percayai pada saat itu. Bukan secara khusus kepada penyaliban Yesus Kristus sebagai syarat bagi mereka untuk dijadikan percaya dan diselamatkan pada saat itu. Amin, saudara. Itulah perbedaannya. Sumber berita sentral pemberitaan daripada Injil Kerajaan Allah kepada bangsa Israel adalah tidak secara spesifik mengenai kematian dan kebangkitannya, tidak. Tetapi mengenai kemesiasan, mengenai posisi Yesus Kristus sebagai Raja bagi bangsa Israel yang dinanti-nantikan dan yang dijanjikan oleh para nabi. Amin, saudara. Anak Daud, anak manusia, Raja Israel, Mesias. Itulah yang dipercayai oleh bangsa Israel. Dan mereka diselamatkan, saudara. Nah, saat sekarang ini ketika Allah sudah mengaruniakan kepada Paulus berita tentang keselamatan, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15. Ya. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke 3 dan 4. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ya, sesuai dengan kitab suci. Bukan hanya karena dosa-dosa kita, karena segala dosa kita. Amin. Ya. Bukan karena dosa-dosa, belum tentu segalanya. Sebagian juga dosa-dosa dalam bentuk jamak. Tetapi kalau segala dosa kita, ya berarti sudah lunas dibayar. Amin. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci.
Saudara, inilah inti pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus, yang dia berkata di Galatia pasal 1, kalau ada orang yang memberitakan kepadamu yang berbeda dengan yang kami beritakan, maka terkutuklah orang itu. Amin, saudara. Itu yang dimaksud Rasul Paulus, saudara-saudaraku. Kenapa? Karena itulah Injil yang menyelamatkan saat ini, saudara-saudara. Ya, coba kita lihat lagi di dalam Kolose pasal 2. Kolose pasal 2. Ya. Nah, ini perlu kita perjelas, pertegas, dan kita beritakan secara konsisten, karena banyak orang yang mengaku percaya Yesus saat ini tapi bingung-bingung tentang bagaimana keselamatan itu sendiri, ya. Karena tercampur-campur semua pemberitaan yang mereka terima, yaitu antara berita kerajaan bagi bangsa Israel dan berita kasih karunia kepada bangsa lain. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13, dari ayat 12 kita baca. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Lihat sentral pusat pemberitaan daripada Rasul Paulus. Amin. Iya, karena dengan dia, dengan Yesus, kamu apa? Dikuburkan dalam baptisan. Ini tidak mungkin baptisan air, saudara-saudara, karena tidak ada di situ. Biar itu berbicara tentang penguburan daripada Yesus Kristus, di mana kita dimasukkan, ya, bersama-sama di dalam kubur bersama dengan Yesus. Amin. Dan juga dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dan saat ini pengalaman secara pribadi itu diperoleh oleh setiap orang yang percaya. Amin. Makanya dikatakan dibangkitkan oleh kepercayaanmu, ya, kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu, ya, orang Israel juga mati karena pelanggaran mereka. Tetapi mereka punya perjanjian. Mereka punya covenant dengan nenek moyang mereka, Abraham. Ya, mereka bisa mengklaim tentang janji Allah kepada nenek moyang mereka. Tapi kita dulu tanpa Allah, tanpa perjanjian. Amin. Iya, di dunia tidak merupakan kewargaan Israel. Kita tidak bisa mengklaim apapun. Amin, saudara-saudara. Iya. Itu posisi kita, saudara-saudara. Dulu. Iya, dulu. Tapi bangsa Israel, saudara-saudara, mereka bisa mengklaim. Mana buktinya? Ketika Tuhan berkata kepada Musa, karena orang Israel memberontak di padang gurun, Tuhan Allah berkata kepada Musa, Musa, aku akan musnahkan semua orang ini. Hanya kau sendiri saja yang akan hidup. Apa kata Musa? Saudara, karena orang Israel memberontak di padang gurun pada saat itu, lalu Tuhan berkata, Elohim berkata kepada Musa, aku akan habiskan semua orang ini. Orang ini jahat semua, hanya kau yang benar di mataku, kata Tuhan. Apa kata Musa, saudara-saudara? Janganlah engkau kiranya murka pada umatmu ini, dan ingatlah perjanjianmu kepada nenek moyang kami. Saudara? Ya. Karena Tuhan mengikat perjanjian kepada Abraham bahwa melalui keturunan Abraham akan ada umat Allah yang dijadikan kerajaannya di bumi ini untuk selamanya. Amin. Nah, saudara, karena itu di ayatnya yang ke-13 tadi dikatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia, dengan Yesus, sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. Mengampuni segala pelanggaran kita, bukan sebagian. Saudara, ya.
Rugi sekali kita mengaku percaya pada Yesus, tapi kita masih merasa dosa kita baru sebagian diampuni. Ya, saudara. Padahal Alkitab mengatakan segala pelanggaran kita sudah dipakukan. Di mana dikatakan? Di ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang. Menghapuskan surat hutang. Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Secara khusus, ya, perintah-perintah Tuhan. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Hukum Taurat semuanya sudah digenapi, sudah selesai. Amin. Menghapuskan surat hutang kita. Dan itu ditiadakan dan itu dipakukan di mana? Di kayu salib. Sudah selesai, tetelestai. Amin. Tapi lihat saudara, ribuan bahkan jutaan orang beragama Kristen di dunia ini selalu merasa bahwa dirinya adalah orang berdosa. Walaupun Yesus sudah mati, nyawanya sudah dikorbankan untuk menghapus dosanya, tapi berapa persen? Mungkin 90% orang beragama Kristen di dunia ini masih mengaku dirinya adalah orang berdosa. Padahal Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Yesus sudah mati menghapuskan segala dosa kita. Dan kita sudah disucikan oleh darahnya. Karena itulah kita dibenarkan. Amin. Jadi orang benar. Bukan karena kita berbuat yang benar, tapi Yesus yang berbuat yang benar. Amin. Dan perbuatannya itu sempurna. Itulah yang diperhitungkan kepada kita menjadi kebenaran. Itu tadi yang sudah disaksikan oleh Pak Dames. Amin, saudara. Ini inti iman daripada yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada semua orang tanpa perbedaan suku dan bangsa saat ini. Luar biasa, puji Tuhan. Amin, saudara. Iya, kita harus mengaminkan ini berulang kali. Amin. Iya, karena disinilah pusat daripada sukacita kita, saudara-saudara. Ya, saudara mencari kebahagiaan lain dari kitab yang lain yang ditujukan kepada bangsa Israel, saudara tidak akan menemukan segala dosa sudah diampuni dulu, sekarang, sampai selamanya. Kenapa? Karena orang Israel harus masuk pada fase bertobat di hari yang akan datang menjelang Yesus datang kedua kali. Mereka harus mengaku dosa mereka karena mereka sudah menyalibkan Mesias. Amin, saudara. Tapi kita ketika kita percaya, saat itu juga semua dosa kita diampuni dulu, sekarang, dan selamanya. Dan itu sudah menjadi milik kita. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus untuk selamanya. Puji Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu kita sedikit lagi melihat, mungkin banyak orang yang bingung. Jadi bagaimana orang-orang dari bangsa lain diselamatkan? Ya, ketika Tuhan memakai bangsa Israel sebagai saluran berkat. Bagaimana caranya, saudara? Ya, oke. Kita lihat contoh ya. Contoh. Kita lihat contoh di dalam Kisah Para Rasul 2. Mari. Saudara pasti tahu Kisah Para Rasul 2 ini dari pasal 1 itu adalah kisah di mana diceritakan Yesus hendak terangkat kemana? Ke surga. Ya. Ingat saudara-saudara, surga itu selalu berada di mana? Surga itu ada di di telapak kaki. Ya, mohon maaf ya Pak. Saya tidak mengambil referensi itu untuk menjelaskan kebenaran. Karena apa? Karena dikatakan Yesus terangkat ke atas gitu ya. Ke surga, ke atas. Berarti surga itu selalu berada di mana? Di atas. Amin. Karena itulah saudara nanti akan diangkat ke atas. Amin. Iya, begitu saudara. Bukan menantikan di bumi. Karena itu bukan terangkat namanya. Itu turun namanya. Turun ke bumi. Iya kan? Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kebingungan dari banyak orang saat ini, orang beragama Kristen. Ya, itu mereka satu sisi percaya bahwa mereka akan naik ke surga,
Tapi mereka juga yakin menantikan Yesus yang kedua kali di mana? Di bumi. Sangat membingungkan, sehingga banyak orang yang susah menjadi percaya akan keselamatan itu. Iya, saudara. Kalau kita fokus saja kepada program Allah bahwa Yesus akan datang mengangkat setiap orang yang percaya di awan-awan, dan itu merupakan suatu kepastian yang kokoh dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, saudara-saudara, maka pemberitaan Injil itu tidak akan lagi sesuatu yang rumit dipandang oleh banyak orang. Amin. Ini tugas kita. Ya. Tapi kalau mencampur adukan program Israel dengan program bangsa lain, pastilah banyak orang yang bingung dan akhirnya tersesat oleh karena banyak yang menyesatkan. Nah, saudara, kita lihat di Kisah Para Rasul 2, ya. Saudara tahu Kisah Para Rasul 2 ini berbicara tentang apa? Tentang Pentakosta. Dan Pentakosta itu adalah bagian dari hari raya daripada orang Israel, bukan menjadi hari raya daripada bangsa lain. Boleh ditunjukkan dari Alkitab di mana dikatakan bahwa hari raya Pentakosta itu adalah bagian daripada hari raya daripada bangsa lain. Itu milik orang Israel. Mau kita buktikan? Mari kita lihat, ya, di ayatnya yang ke 5. Waktu itu dari ayat 1 saja. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini orang percaya yang di pasal 1, yang 120 orang yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga, ya. Ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Apa yang terjadi? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, jadi mereka langsung berbahasa. Bisa saudara saat ini bisa berbahasa langsung bahasa-bahasa lain? Siapa yang bisa? Pak, sudah pasti bisa ditebak lah. Paling-paling bahasa Inggris, ya kan? Banyak yang tahu bahasa Inggris. Saudara mau pakai bahasa apa ya? Bahasa yang ada di dunia ini pasti ada orang yang bisa menerjemahkan, kan? Nah, tapi di sini saudara-saudara tanpa dipelajari, saudara, langsung mereka bisa berbahasa-bahasa lain, murid-murid ini. Karena siapa yang bekerja? Roh Kudus. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Roh Kudus. Ayat 5. Waktu kapan? Hari Pentakosta itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Siapa yang kumpul di situ? Orang Yahudi. Ya, saudara merasa orang Yahudi? Berikan garis silsilahnya. Saya bukan orang Yahudi dan saya tidak akan pernah bisa menjadi orang Yahudi dan tidak usah saya menjadi orang Yahudi. Amin. Kita sudah menjadi anggota tubuh Kristus yang ditebus dengan darah yang mahal dan kewargaan kita adalah di dalam sorga. Ayat 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Ya, orang Israel, orang Galilea. Mereka pada bingung dari berbagai negara itu. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Oh, rupanya mereka ini berbahasa-bahasa lain, berbahasa roh, adalah bahasa yang dapat dimengerti, bukan bahasa yang tidak dapat dimengerti seperti yang sekarang ini. Ya kan? Entah apa bunyinya. Benar nggak, saudara? Iya. Dipelajari pula yang sekarang ini. Mana ada bahasa roh dipelajari?
diajarkan pula ada sekolah bahasa roh. Mau saudara belajar ke sana? Ya kan? Entah apa yang dikatakan, tidak usah, ya kan? Paulus katakan apa? Lebih baik aku menyampaikan 5 kata yang dapat dimengerti daripada beribu-ribu kata tapi tidak dimengerti. Karena apa yang kita katakan hendaklah itu membangun pengertian orang lain. Amin, saudara. Bukan membuat orang lain menjadi bingung. Nah, saudara, bahasa apa yang diterjemahkan oleh Roh Kudus itu? Ke dalam bahasa apa saja? Dikatakan ayat 9, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, di daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi dari bangsa lain. Paham, saudara? Jadi ingat ya, kalau Allah ketika menjadikan bangsa Israel sebagai saluran berkat bagi seluruh bangsa di bumi ini, tidak bisa tidak, mereka semua harus menganut agama Yahudi. Tahu saudara kan, apa kewajiban daripada orang Yahudi? Apa kewajibannya? Kita lihat di Kejadian pasalnya yang ke-17. Ya. Jadi supaya jangan kita dengan mudah mengatakan bahwa mengalihkan bahwa Israel itu sudah beralih menjadi apa? Beralih dari Israel yang sebenarnya menjadi Israel rohani. Ya, kalau ada Israelnya, maka inilah perjanjiannya. Harus konsisten ya. Kalau ada pengakuan sebagai orang Yahudi atau orang Israel, maka ini harus ada. Apa yang harus ada? Perjanjian ini. Ya, perjanjian apa? Kejadian 15. Kita lihat dari ayat 1. Dan inilah akar daripada perjanjian Allah kepada bangsa Israel. Ini root, akarnya. Dan ini tidak bisa dicabut. Amin, saudara? Tidak bisa dicabut karena ini adalah perjanjian yang kekal. Ya, Israel akan tetap menjadi Israel, akan menjadi bangsa yang kudus, tidak bisa dihapuskan dari muka bumi ini karena root, akar daripada perjanjian Allah ada di dalam Alkitab itu. Ya, dan itu adalah firman Allah yang akan terpelihara dan akan digenapi suatu saat nanti. Apa itu? Kita baca dari ayat 1. Kemudian, ya, Kejadian 15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu kenapa pasal 15 ya? Iya, ke-17 saja. Oke. Ya, dalam 1 detik kita langsung 2 pasal kita lewati. Ya, lanjut ke pasal 17 ya. Ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. 3. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Itu perjanjian. Ingat ya, saudara. Jadi tadi di Kisah pasal 2 itu ada banyak kan orang-orang beragama Yahudi yang bukan Israel dari 12 suku itu. Ya. Tapi mereka harus menganut agama Yahudi, harus terhisap kepada keagamaan Yahudi supaya mereka bisa diselamatkan. Perhatikan saudara, ya. Perbedaannya dengan kita sekarang. Tidak perlu menjadi Yahudi sekarang ini untuk bisa memperoleh keselamatan. Kenapa? Karena keselamatan saat ini bukan datang dari Yahudi. Ya. Keselamatan saat ini datang dari Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, saudara. Bukan kemanusiaannya saat ini yang mengaruniakan keselamatan kepada manusia. Ulang sekali lagi. Bukan kemanusiaannya Yesus Kristus, karena dia secara manusia adalah orang Yahudi. Amin. Dia adalah keturunan Yehuda.
saudara. Nah, menurut perjanjian ini, ayatnya yang kelima, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu dan sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Apakah ini sedang terlaksana saat ini? Tidak. Saudara, ya. Ini sedang tertunda, dipending saat ini. Saat ini kapan? In the time presence, ketika sekarang zaman kasih karunia sedang berlangsung. Amin. Di mana penyelamatan melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Karena Injil kerajaan akarnya adalah ini, perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya. Ya, saudara. Ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau dan serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Mungkin ada 80% orang beragama Kristen di dunia ini meyakini bahwa Israel itu secara real sudah punah. Sudah habis, sudah tidak ada lagi terkait dengan janji Allah di dalam nubuat. Saudara perlu tahu itu. Ya. Gereja-gereja mungkin 80% mempercayai, punya doktrin, punya ajaran bahwa Israel yang sesungguhnya sudah punah dari hadapan Allah terkait dengan perjanjian di dalam Alkitab. Saya tidak tahu mereka mau ngapain kalau membaca ayat ini. Ya, saudara-saudara, bahwa Allah mengikat perjanjian kepada bangsa Israel itu bukan bersifat temporer, bukan bersifat sementara, tapi itu adalah bersifat yang kekal. Adapun sekarang sedang tertunda karena penolakan mereka kepada Mesias, tapi janji Tuhan akan tetap dilakukan ketika Yesus nanti datang kedua kali ke bumi, akan memulihkan bangsa Israel. Amin. Tapi saudara, kalau kita sedikit bertanya, kenapa kira-kira para sarjana teologi berpikir bahwa orang Israel sudah lenyap, tidak ada lagi dalam arti terkait dengan janji Tuhan di dalam Alkitab ini, tidak akan digenapi oleh Tuhan lagi janji ini, tapi sudah dialihkan kepada gereja katanya sekarang ini. Makanya gereja sekarang ini adalah Israel rohani. Kenapa mereka bisa berpikir begitu? Saudara, sejak tahun 70 Masehi, saudara tahu Israel itu dibombardir, dihabisi oleh tentara Romawi, dan tinggal puing-puing semuanya. Orang Israel berhamburan ke seluruh penjuru bumi, dan mereka tidak punya tanah air selama berapa lama, saudara-saudara? Karena bangsa Israel itu baru berdiri sebagai bangsa tahun berapa? Tahun 1948. Jadi selama orang Israel terhambur, terserak ke seluruh bumi ini, para sarjana-sarjana teologi itu mulai membangun teologi mereka, pengajaran mereka. Oh ya, Israel sudah punah. Tidak ada lagi itu. Jangan tunggu-tunggu itu lagi. Israel sudah tidak ada lagi. Lihat, udah ratusan tahun sampai 1887 tahun orang Israel tidak terlihat di negerinya, di tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Mereka membangun teologi, membangun pengajaran, sehingga mereka membuat suatu kesimpulan, oh, ternyata Tuhan sudah mengalihkan janji Allah kepada Israel kepada gereja bangsa lain. No, tidak demikian. Allah mengadakan perjanjian yang kekal kepada Abraham dan keturunannya, saudara-saudara. Ya. Dan tahukah saudara, akibat daripada kesalahan pengertian mereka, akibatnya yang terjadi sekarang ini terjadilah pencampuran pengajaran. Ya, karena kita katanya Kristen adalah Israel rohani, maka kita juga adalah pewaris daripada janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kita memiliki tanah
harus direbut. Setiap sejengkal tanah yang ada di kakimu, yang kau injak, itu adalah milikmu. Itu yang diajarkan pendeta-pendeta sekarang ini kepada umatnya. Ya, nah, makanya ketika khotbah-khotbah seperti itu disampaikan di tempat yang mayoritas bukan Kristen, lah mereka juga mikir, oh, mereka ini penjajah rupanya, ya kan? Karena apa? Tanah kita mau direbut, itu, ya kan? Karena itu mungkin ada di mana, di Jawa Barat atau di mana gitu kan? Mereka berpikir bahwa warisan mereka adalah di mana? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan mereka ingin mengambil apa yang ada di bumi ini. Karena berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi. Nah, ini pencampuran daripada pengajaran itu menjadi kacau balau, saudara. Ya, ini yang perlu harus diluruskan dengan pengajaran kasih karunia Allah yang murni untuk gereja tubuh Kristus saat ini, agar lebih mudah orang mengerti jalan keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Allah melalui Yesus Kristus secara cuma-cuma saat ini. Amin. Jadi saudara, yaitu tadi, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Negeri mana? Udah pindah belum ke Jakarta negeri ini? Udah pindah ke Sumatera? Udah pindah belum ke Maluku negeri ini? Hah? Udah pindah ke Papua? Tidak, negeri ini tetap di situ. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan tahun 1948 yang punya negeri itu kembali ke negerinya. Itulah orang Israel saat ini. Tapi apakah orang Israel saat ini adalah bangsa Israel yang sedang dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi umat di dunia ini? Tidak. Mereka pemberontak saat ini, sama seperti bangsa lain juga memberontak kepada Tuhan. Ya, saudara. Tapi setiap orang yang percaya kepada Yesus yang mati disalibkan pasti diselamatkan dan akan terangkat bersama-sama dengan semua orang yang percaya yang dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Dibawa ke surga nanti. Amin. Nah, saudara, jadi kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya. Bukan untuk 2000 tahun atau 3000 tahun, tidak, untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Inilah root, inilah akar daripada perjanjian Allah kepada bangsa Israel yang tidak akan bisa dibatalkan. Tertunda, ya. Ya kan, saudara? Betul, tertunda. Kenapa tertunda? Karena kesalahan yang mereka lakukan. Mereka menyalibkan Mesias. Ya, Allah punya rencana yang sebelum dunia dijadikan telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus, bahwa akan ada sekelompok orang yang percaya dari berbagai bangsa tanpa perbedaan suku, ya, dan ras, bahwa mereka akan dimeteraikan dengan Roh Kudus karena percaya kepada darah Kristus yang menebus segala dosa mereka. Itulah saudara dan saya dan semua orang yang percaya di seluruh penjuru dunia ini. Amin, saudara. Nah, itu rahasia rencana Allah yang belum pernah dibukakan kepada nabi-nabi orang Israel. Tidak tahu mereka. Coba kita lihat, saudara, di Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayatnya yang kita baca dari ayat 24. Ya. Oke. Kolose pasal 1 ayat 24. Kita baca. Sekarang aku bersukacita. Siapa aku di sini, saudara? Paulus. Paulus bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Siapa kamu? Siapa kamu di sini? Bukan orang Israel. Ini adalah bangsa lain di luar daripada Yahudi. Kita
Barulah kita mengatakan apa? Oh iya, kita ya. Ya, kita bagaimana? Ya. Dan menggenapkan dalam dagingku, dalam daging Paulus, dalam tubuhnya, apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ini bukan penderitaan Kristus di atas kayu salib maksudnya. Karena penderitaan Kristus di atas kayu salib tidak ada yang kurang lagi. Amin. Itu sempurna. Tapi ada tubuh Kristus. Amin. Yaitu tubuh rohani, manusia baru, ciptaan baru. Amin. Itulah saudara. Yang dimana Paulus ketika dia memberitakan dasar-dasar pengajaran untuk membangun jemaat tubuh Kristus ini, dia selalu menderita aniaya dari orang Yahudi terutama. Itu maksudnya dia di sini, menggenapkan dalam dagingnya penderitaan yang masih kurang, dalam arti sejauh di mana dia dipakai oleh Tuhan untuk terus menyatakan rahasia firman Allah. Amin. Maka kita mendapatnya sekarang dari surat-surat Rasul Paulus. Ada berapa? 13. Disitulah dia menyatakan semua bagaimana penderitaan dia untuk memperjuangkan bagaimana rahasia Allah yang tersembunyi itu bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain. Amin. Sehingga saudara dan saya mengertilah sekarang jalan keselamatan yang luar biasa itu. Amin saudara. Penebusan Kristus secara cuma-cuma itu tidak ada di dalam kitab yang lain. Penebusan Kristus secara cuma-cuma itu Paulus yang menyatakannya di dalam kitab Roma. Amin. Nah, sehingga dia katakan apa? Ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu. Jemaat atau gereja. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia tidak ada tulisan gereja. Yang ada adalah jemaat. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu ada church, gereja. Jadi gereja nih. Gereja mana ini? Ya kan? Itulah gereja tubuh Kristus. Saudara-saudara, di mana saat ini sedang diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran melalui gereja ini, gereja itu. Amin saudara? Iya. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Ya, kepada siapa? Pada Paulus untuk meneruskan firman-Nya. Firman Allah, firman apa? Firman kasih karunia Allah. Meneruskan itu. Petrus tidak akan meneruskan itu. Petrus akan meneruskan firman Allah yang berkaitan dengan nubuatan perjanjian lama. Amin. Iya. Karena dia meneruskan program bagi bangsa Israel, menuntun bangsa Israel, bangsa Yahudi untuk menggenapi janji Allah yang telah dinyatakan di dalam kitab perjanjian lama pada mereka. Tapi Paulus saudara-saudara mengatakan meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. 26, yaitu apa? Yaitu nubuat. Tidak. Kan, dia tidak meneruskan nubuat. Bagaimana Paulus bisa meneruskan nubuat, saudara-saudara? Ya, caranya bagaimana? Dia tidak belajar dengan siapapun. Dia tidak belajar dengan Petrus, malah dia yang ngajarin Petrus. Dalam Kisah Para Rasul 15 kan, saudara, jelas bisa membaca itu. Kan pada bingung kan Petrus dan Yohanes dan juga Yakobus. Ini gimana nih? Ya kan? Gimana ceritanya nih? Mereka garuk-garuk kepala. Sampai Paulus menjelaskan. Nih saya jelaskan. Semua diam kan? Tentang Injil yang Tuhan percayakan kepadaku. Ya, Injil itu kuterima dari wahyu Yesus Kristus bahwa bangsa-bangsa lain akan diselamatkan tanpa hukum Taurat. Paulus tanya, jelas? Akhirnya Petrus mengatakan apa? Jelas. Baru mereka apa? Sekian. Itu saudara. Ini yang banyak gereja tidak tahu sehingga terjadi pencampuran ajaran. Ya, pencampuran ajaran kepada bangsa Israel dan bangsa lain tidak murni disampaikan apa yang menjadi kehendak Allah saat ini. Ayat 26 tadi dikatakan apa? Yaitu rahasia yang tersembunyi. Dari kapan ke kapan? Dari abad ke abad. Dari keturunan sampai dari satu turunan ke turunan yang lain. Amin.
Sekarang kalau Paulus itu menerima firman yang berkaitan dengan penggenapan nubuat, apa yang tersembunyi? Tidak ada yang tersembunyi. Semua ada di kitab nubuatan. Tadi kan Yesus sudah bilang kepada 12 murid kan, hari ini kita akan pergi ke Yerusalem. Untuk apa Tuhan? Supaya tergenapi apa yang tertulis dalam kitab para nabi. Kan sudah kita baca tadi di kitab Yesaya kan? Iya. Tapi ketika Paulus menjelaskan bagaimana tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadanya kepada bangsa lain, dia katakan ini adalah sebuah rahasia. Dalam bahasa Inggris itu terjemahnya adalah the mystery, mysterion di bahasa Yunani. Bukan misterius, lain. Kalau misterius itu namanya nggak jelas tuh sumbernya dari mana, ya kan? Nggak jelas juga itu arahnya. Bukan misterius tapi misteri, ya kan, rahasia. Kenapa rahasia, saudara-saudara? Kenapa rahasia, saudara? Saya bisa menjawab. Kenapa rahasia? Yes, masih tertutup, tidak dibukakan kepada siapa saja, tertutup kepada nabi-nabi sebelumnya, ya kan, saudara? Selama berabad-abad, selama dari turunan ke turunan, ya, siapa yang menutupnya? Karena Allah, ya, saudara, menunggu timing yang tepat untuk membukakannya melalui seorang rasul, namanya Rasul Paulus. Menunggu timing yang tepat. Ya, disembunyikan di dalam diri Allah, saudara. Apa itu, saudara? Tadi sudah dia katakan tentang tubuh Kristus. Apakah ada di dalam kitab Nabi berbicara tubuh Kristus? Tidak ada. Apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes berbicara tentang tubuh Kristus? Buktikan. Di mana? Satu kata pun. Tidak ada. Ya kan? Apakah Petrus di dalam surat-suratnya berbicara tentang tubuh Kristus? Mana buktinya? Hanya Paulus yang berbicara tentang tubuh Kristus. Itu yang rahasia dibukakan, saudara-saudara, melalui Paulus, dan sudah 2000 tahun dibukakan kepada semua orang di dunia ini. Bagi mereka yang mau percaya, Yesus mati disalibkan menghapus semua dosa, dia dikuburkan dan dia bangkit mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya, dan diselamatkan pasti sekali untuk selama-lamanya dan sempurna dan tidak akan pernah dibatalkan. Amin. Itu yang dibukakan. Saudara, tidak ada pemberitaan seperti itu kepada bangsa Israel. Yang ada adalah apa? Kalau kamu taat, kamu akan diberkati. Kalau kamu tidak taat, kamu akan dikutuk. Itu pemberitaan kepada bangsa Israel. Saudara mau membawa itu berita kepada gereja sekarang ini, kasihan sekali. Iya kan? Kenapa? Karena itu semua mengandung ancaman. Iya kan? Karena itu adalah rumusnya, jika kamu taat, maka kamu akan diberkati. Jika kamu tidak taat, maka kamu akan dikutuk. Apa itu Injil yang kita bawa sekarang ini? Tidak. Sudah, nggak ada orang yang akan diselamatkan kalau itu pemberitaannya. Lalu apa? Karena kamu telah diampuni dari segala dosa. Amin. Maka percayalah, kamu pasti diselamatkan ke surga sekali untuk selama-lamanya. Ada kewajiban di situ? Tidak ada kewajiban di situ, saudara. Karena kewajiban itu sudah dilakukan oleh siapa? Yesus Kristus di atas bukit Kalvari. Sempurna, selesai, tetelestai. Maka keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma saat ini. Maukah saudara memberitakan itu kepada semua orang? Amin. Jangan memberitakan Injil yang memberatkan orang. Karena itu bukan Injil kasih karunia. Itu adalah Injil lain. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, karena itulah dikatakan tadi di ayat 26 bagian B. Tetapi apa? Rahasia yang tersembunyi itu, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada siapa? Kepada orang-orang kudusnya. Amin. Itulah pentingnya banyak kumpulan orang kudus sekarang ini. Amin, saudara. Amin. Karena hanya mereka lah yang bisa menyatakan rahasia itu kepada dunia ini. Saudara berpikir bahwa kumpulan orang berdosa akan menyatakan rahasia itu? Tidak mungkin, saudara. Ya kan? Amin.
Tidak mungkin kumpulan dari orang-orang yang mengaku, ya kan, kita adalah orang berdosa, tapi kita akan membukakan rahasia itu kepada orang lain. Caranya bagaimana? Ya kan, karena kita mengatakan apa? Sekarang itu dibukakan kepada orang-orang kudusnya. Ya, amin. Masalahnya adalah banyak orang saat ini yang berpikir bahwa supaya menjadi kudus itu adalah harus apa? Harus banyak berbuat baik, harus rajin ke gereja, apalagi harus dibaptis, apalagi harus memberikan perpuluhan, apalagi harus puasa, apalagi Pak, harus ini, harus itu, harus ini, sampai berapa banyak harusnya? Harus disunat dan segala macam, ya kan? Nggak bakalan habis harusnya. Karena apa? Karena itu hidup di bawah hukum Taurat dan berada di bawah kutuk. Kan itu Galatia pasal 3 kan? Iya, saudara. Bukan. Sekarang ini orang kudus adalah setiap orang yang percaya karena sudah dikuduskan oleh darah Yesus sekali untuk selama-lamanya. Ketika percaya, mereka benar-benar orang kudusnya Tuhan. Amin. Kenapa bisa jadi orang kudusnya Tuhan? Bukan karena kita berbuat baik, tidak. Tapi karena Yesus menguduskan kita dengan darahnya yang kudus. Amin. Dan itu total. Bukan dicicil-cicil kekudusan kita itu di dalam Yesus. Bagaimana bisa dicicil-cicil? Dia melakukannya sekaligus, ya kan? Atau Paulus mengatakan, kamu telah sempurna di dalam Dia. Amin. You are complete in Him. Amin, saudara. Complete, sempurna di dalam Dia. Amin, saudara. Jadi kita melihat diri kita sekarang bukanlah orang yang berputus asa, apalagi orang yang malang. Tinggal di Malang tidak apa-apa. Tapi nasibnya jangan berpikir bahwa orang malang, orang yang paling apa, menderita sedunia. Saudara mau posting itu di Facebook seperti itu, jangan, saudaraku. Ya kan? Itu tidak mendukung kemajuan pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Jangan posting di Facebook apa? Aku tak sanggup lagi menghadapi semua derita ini. Ya. Jangan. Ya kan? Karena apa? Tidak ada orang yang tertolong dengan beritamu itu. Tidak ada. Percaya. Ya kan? Paling orang bilang, sabar ya Bu. Sabar ya Bu. Itu doang. Ya kan, saudara-saudara? Nggak ada jalan keluar. Kenapa? Karena itu bukan kabar baik. Ya. Apa yang harus kita katakan? Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak cobaan, saya tahu saya di dalam Yesus sudah ditebus dengan darah yang mahal. Amin. Iya. Dirubah saja bahasanya. Bukan berarti saudara-saudara dan saya tidak punya tantangan dalam hidup ini. Banyak tantangan selama di dunia ini, tidak akan pernah bisa habis tantangan itu. Tapi kita mengerti siapa kita di dalam Yesus ketika kita menghadapi masalah-masalah itu. Amin. Di dalam Yesus aku kuat. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia siapa? Yesus. Bukan dia. Tapi Dia Yesus. Amin, saudara, yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat menanggungnya. Amin, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka setiap orang percaya, setiap anak Tuhan, kita semua di sini adalah orang-orang yang diberikan karunia oleh Tuhan untuk bisa menyuarakan, menyampaikan, menolong banyak orang agar semakin mengerti lagi berita kasih karunia ini dan banyak jiwa yang dimenangkan buat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Itulah fokus kita sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan, sampai genap jumlahnya penuh dari orang-orang percaya masuk ke dalam keselamatan itu, dan kita nanti akan tiba waktunya Yesus datang di awan-awan, kita akan mengalami rapture. Kita akan diangkat di awan-awan menuju surga yang kekal. Tapi jangan lupa, saudara, sekarang kita berpikir tentang bagaimana kita memperoleh upah yang besar atau mahkota
ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Inilah kesempatan itu. Dan kita percaya Tuhan Yesus akan menolong kita menjadi orang-orang yang sangat mendapatkan pujian ketika kita menghadapi kursi pengadilan Kristus nanti untuk memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus di tengah-tengah di mana banyak orang ketakutan, banyak orang ya Tuhan merasa hampa, banyak orang merasa dirinya kosong, dan banyak orang merasa ketakutan saat ini oleh karena situasi dunia yang tidak menentu, mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena pandemi virus corona. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, kami diberikan hikmat oleh Tuhan bahwa di dalam Kristus Yesus kami telah disempurnakan, dan kami telah memiliki segalanya di dalam Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan akan memeliharakan dengan sempurna apa yang Kau janjikan di dalam firman-Mu adalah iya dan amin. Karena itu kami percaya kami dikuatkan dan kami dimampukan untuk senantiasa melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan, secara khusus memberitakan Injil kasih karunia Allah agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Roy untuk memandu kita selanjutnya.